Selamat malam dan kembali lagi bersama kami di obrolan tanpa arah. Karena kami ada di Rantang. Rapat Kentang. Jadi sekarang apa nih? Kita mau ngapain? Mungkin kita bakal bahas. Gue punya pembahasan yang menurut gue cukup menarik nih, cuy. Apa tuh? Gimana kalau malam ini kita ngerapatin tentang mapan dulu baru menikah. Oke. Gimana? Cuman kalau misalnya kita ngerapatin begitu aja kayaknya kurang seru gitu kan. Berarti kita kayak Harus sebelum-sebelumnya. ada argumen-argumen yang cukup menarik. Seperti biasa. Pro dan kontra, gimana? Oke, boleh. Boleh. Jadi gimana nih kita menentuinnya? Apakah kita milih aja? Gak usah, gue kontra. Oke, kontra. Berarti lu setuju ya? Lu tidak setuju ya? Gak setuju. Berarti gua pro nih. Berarti gua pro ya? Ya, oke. Berarti gua setuju. Ya, Dengan setuju. mapan dulu baru menikah, gua setuju banget. Biar nggak nyusahin nanti keluarga lu. Lah, udah mulai. Udah mulai aja. Udah, ya udah, lanjut. Kenapa gua setuju? Kenapa? Mapan dulu baru menikah. Karena biar nanti lu ngebangun sebuah keluarga kecil itu bakal enak. Apanya? Gak bakal pusing. Pusing ada, cuman gak terlalu pusing. Karena lu sudah mempunyai sesuatu. Gitu loh. Lu udah punya keberhasilan. Kayak misalkan, lu gak perlu mikirin lagi lah. Namanya kan lu udah mapan nih ya kan. Lu gak perlu mikirin kontrakan. Lu udah punya rumah sendiri. Menurut gua, Eh, menikah sebelum mapan itu oke. Kok menikah sebelum mapan? Iya dong. Oh iya iya. Iya dong. Ya. Kak, enggak. Ya udah lanjut. Lanjut ya. Sebagai lawan yang baik. Karena menurut gua, sebagai pasangan suami istri, lu itu nggak bisa jadi lelaki cuma ngempanin doang. Jadi lu harus bener-bener ngebangun dari awal sama istri lu. Kan kalau lu mapan dulu kan lu cuma manjain istri lu doang. Nggak jadi suami istri dong kalau gitu. Jadinya kayak lu dapat anak asuh. Ya nggak gitulah cara pikirnya. Asal lu cara pikirnya begitu. Ya kan lu kenal kan, ibarat kata nih. Lu kan pasti sebelum menikah kan lu saling mengenal diri lu masing-masing kan. Oke. Karakter satu sama lain. Iya. Bener gak? Benar. Nah pasti lu harus punya prinsip lah sama pasangan lu sebelum menikah. Harusnya tuh bukan yang ngebangun pas menikah. Sebelum menikah tuh harusnya sudah membangun dulu. Kalau menurut gue pemikiran gue kayak gitu. Jadi nih, misalkan lu mau menikah, sebelum menikah lu harus punya prinsip sama pasangan lu berdua. Kalau saling kenal, oke, kita menikah harus punya ini. Kita harus berhasil dulu. Biar nanti jalan pas menikah itu lebih mulus. Kayak misalkan, oke lu menikah. Tadi yang lu bilang ngebangun bersama-sama biar istri lu nggak manja. Ya kan? Bener kan? Nah, nikah, ternyata pas lu nikah, nah lu belum punya rumah. Lu kontrak, ya kan? Ekonomi keluar lagi. Ya emang pasti keluar sih menikah mah kan. Nah, cuman kalau misalkan lu udah mempersiapkan itu dari awal sebelum menikah, bareng sama pasangan lu, pas sudah menikah lu nggak perlu mikirin satu hal yang bikin pusing. Mengurangi beban-beban yang ada. Tapi kan ekonomi lagi susah. Ya makanya jangan nikah lah. Kalau lu persiapan dulu misalkan nih gue persiapan dulu gue mau menikah sama pasangan gue. Ya kan? Sorry Der, kurang kedengeran Der. Kenapa Der? Ya lu pakai headset gak dengeran. Iya, lupa. Ya, ulang-ulang. Menurut gua di ekonomi yang sekarang, menikah sebelum mapan itu hal yang wajar.
Karena kalau lu nunggu mapan dulu, misalkan sebelum menikah lu berusaha dulu sama pasangan lu kan. Misalkan sama-sama komit lah. Kayak nabung bareng ya kan untuk menikah. Itu bisa aja. Tapi kan nggak semua orang punya pekerjaan yang layak. Kalau misalkan posisinya lu pekerjaan nggak seberapa, lu butuh nabung bertahun-tahun tuh baru bisa tercapai. Nanti pasangan lu keburu diambil orang. Kata lu kan komitmen. Perempuan kan butuh kepastian. Itu udah pasti. Udah ada tujuan, udah komitmen itu udah pasti. Tapi kan sampai ke titik mapannya belum pasti. Berarti bukan jodoh. Simple. Ya kan ada konsep menikah. Tapi kalau orang yang sudah komitmen, udah punya tujuan, ya ngapain diambil orang lagi gitu loh. Kan udah ada buktinya. Nih kita bakal tujuan nih mau beli rumah dulu nih, baru kita menikah. Kan sudah ada. Diambil orang, bukan jodoh berarti. Udah, simple. Tapi kan Kalau soal nih, lu punya seadanya nikah. Dan nikah lu susah. Nyusahin orang lain. Pinjam duit sana sini. wah itu lu salah. Ya maksudnya Ya, kalau karena- bisa Gini loh. belum ada persiapan, belum mapan, maksudnya kalau lu belum berhasil gitu loh. Susah, Cok. Gimana susah? Kita ini di Jakarta untuk dapat hunian tetap permanen tuh susah. Pasti kan ngontrak. Entah sebanyak apapun duit lu pasti ngontrak kan. Ya makanya lu harus berhasil dulu. Lu harus Berhasilnya memikirkan itu itu. apa? Di titik mana lu bilang lu berhasil? Ya lu harus berusaha lah. Iya, maksudnya Ibarat lu kata nih, udah mencapai apa sampai lu bilang ibarat kata nih ya. Abjad A B C D E F G H. A nggak berhasil ada B. B nggak berhasil ada C. Berarti apa? Kalau kita gambarkan, ketika lo usaha di kerja satu bidang, lo nggak merasa berhasil, hasilnya nggak puas, lo pindah ke B. Misalnya nggak berhasil, pasti lo pindah ke C. Pasti di salah satu huruf itu ada yang buat lo lebih berhasil. gue nanya, Udah ini filosofinya. di Lu titik harus- mana lu ngerasa ya udah ini suksesnya. Di titik mana? Iya. Oke. Lu udah punya apa, udah dapet apa? Berarti ini ya ini kan kita balik lagi ke konsepnya kan. Heeh. Mapan dulu baru menikah kan. Mungkin menurut gua di titik mana yang pertama lu sudah siap, udah cukup. Ibarat kata lu cukup dan gak bakal nyusahin orang lain. Ya mungkin salah satunya lu bisa punya rumah sendiri. Lu punya usaha yang ibarat kata yang berkembang gitu loh. Wah, nggak mungkin tuh. Mustahil banget anjing. Lu aja bilang mustahil. Lu ngomong kerja mau usaha anjir. Usaha berkembang sama kerja. Ya mas, Pasti orang. ya nggak, bukan, maksud gua kan ini bukan kerja ya, maksudnya kayak lu punya bisnis lah, bisnis apapun itu yang buat lu tuh merasa siap dengan semuanya gitu loh. Iya kan, menurut gua ya mapan setelah nikah itu oke, itu emang harus. Biar nanti lu pas nikah nggak nyusahin istri anak lu, nggak nyusahin mertua lu, nggak pinjam duit sana sini gitu kan. Kalau lu udah berhasil, sudah mapan, udah punya semuanya, lu enak itu bisa mengurangi salah satu beban. Menikah dulu. Itu bisa mencegah 100% perzinahan. Betul. Ya udah bagus itu. Itu pertanyaan yang bagus sebenarnya. Ya kan? Ya karena itulah didasari, makanya jangan pacaran dulu. Menikah secepatnya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu salah satu gagasan yang bagus, ya kan? Menurut gue itu salah satu gagasan yang bagus, ya kan? Mencegah suatu hal yang dilarang oleh agama,
Ya berarti lu nggak usah pacaran dulu, harus mempersiapkan aja gitu loh. Sampai lu udah siap ya udah, lu kenal, lu merasa cocok langsung aja. Daripada nih lu untuk mencegah perzinaan, lu maksain buat menikah, lu belum punya apa-apa, Enggak. nggak gimana. Nggak mapan nggak berarti nggak punya apa-apa. Gini loh, kadang kan situasi memaksa kita untuk keluar dari batas seharusnya. Berarti kan nggak harus dengan cara menikah dong. Loh, gue kasih skenario-nya ya, misalkan Ah, lu suka sama satu perempuan, ya. Terus, lu kenalan aja nih, karena kan gak pacaran ya. Lu kenalan aja, yang mana untuk bisa komit itu kan susah. Karena lu berhubungan ya sebatas sosial aja, nggak punya ikatan tertentu. Lu nggak boleh ngelarang dia untuk deket siapapun. Begitupun sebaliknya. Tapi lu suka banget nih sama dia. Tapi lu tahu nih susah banget untuk bisa capai titik di mana lu ngerasa lu mampu untuk ngalalin dia. Sedangkan situasinya terdesak. Apa yang akan lu pilih? Tindakan apa yang lu lakuin? tindakan gua yang pertama, karena dia orang yang gua cinta kan, gua nggak bakal buat dia susah. Jadi gua bakal berusaha. Dan Hai. misal pun kalau dia bukan jodoh kita ya udah. Dan kalau misalkan pun dia jodoh kita, pasti dia bakal datang. Lu suka sama seseorang, mendesak karena lu suka, lu nggak punya duit, terus langsung ngajak buat nikah. Itu bukan salah satu cara untuk apa namanya? Itu bukan salah satu cara untuk menyelesaikan soal percintaan lu lah. Gini, Iya, gue tahu, gue cuma kenapa bingung lu kok jawabnya. gak milih untuk ya udah menikah dulu aja? Karena kan balik lagi nikah itu kan bukan akhir kan. Justru nikah itu awal. Yang namanya awal udah sesuatu yang wajar kalau lu belum sempurna. Artinya kan lu punya kesempatan untuk berproses setelahnya. Untuk lu bisa ngebangun chemistry, untuk ngebangun ekonominya, ekonomi bareng gitu. Yang mana lu suami istri ya berkeluarga, saling menopang satu sama lain lah. Kalau ngomongin berproses ya sebenarnya ya, lu mau setelah menikah ataupun setelah menikah ya itu hal yang wajib gitu loh. Nggak harus lu menikah langsung berproses, berkomitmen. Yang tadi gue bilang gitu loh. Ini kalau misalkan gue bahas lagi kayak gini, ini kita bakal muter-muter aja dengan satu jawaban yang sama. Enggak dong. Belum lagi lu kayak punya cicilan. Belum lagi misalkan lu sakit. Belum lagi misalkan istri lu lagi hamil. Belum lagi biaya persalinan. Itu kan pasti banyak permasalahannya gitu loh. Tapi misalkan kalau lu punya pemikiran kayak, oke, sebelum menikah gue bakal berproses, gue bakal mencapai suatu keberhasilan yang perlu gue tuju. Mungkin pertama gue harus punya rumah. Terus, lu belum nikah, lu punya rumah. Cuma lu punya komitmen. Setelah nikah, permasalahan satu udah selesai. Lu gak mikirin lagi uang bulanan kontrakan. Yang lu pikirin, pokok, makanan lu sehari-hari, terus persiapan persalinan anak lu. Nah, itu intinya, itu bisa mengurangi masalah yang terjadi setelah menikah. Gitu menurut gua. Proses itu kan lama. Ya udah tahu lama, Nggak lu bisa, maksa nikah. nggak bisa 1-2 hari, nggak bisa 1-2 bulan. Nah iya, udah nggak bisa 1 bulan 1 tahun, lu maksa gitu loh. Ntar dulu. Oh yaudah. Gantian dulu ya, sabar ya. Ya sabar, gua udah sabar. Lu berproses sebelum menikah dengan ekonomi yang menengah lah. Untuk lu bisa mencapai satu titik di mana lu mapan,
Itu tuh lama banget. Dan gak menjamin kalau proses yang lu lakuin selama itu bakal menghasilkan lu menikah sama si perempuan ini. Perempuan tuh, walaupun populasi perempuan di dunia ini lebih sedikit daripada lelaki, sebaliknya, lebih banyak daripada lelaki, nggak menutup kemungkinan kita bakal terlambat. Ya ini baik lagi soal ini Kak. Takdir, jodoh, rezeki itu udah yang ngatur. Udah ada yang ngatur kan gak serta-merta pasrah. Ya kan gue gak pasrah, gue lagi berproses untuk kebahagiaan kita bersama. Gitu loh. Kalau misalkan ini soal cinta ya, ini soal cinta berarti kan. Ya kita sudah memperjuangin dia gitu loh. Kita punya komitmen, kita punya suatu tujuan. Gue punya tujuan nih, biar nanti lu nikah sama gue, lu gak merasa susah. Ya kalau misalkan lu mau pergi, fine. Gue udah punya rumah kok. Proses itu lama kalau sendirian. Tapi ketika lu memilih untuk memulai sesuatu yang baru dengan menikah, lu bareng sama pasangan lu prosesnya jauh bisa lebih cepat. Lu punya support system, lu punya rasa bahagia dalam diri lu yang bikin lu makin semangat sampai untuk mencapai titik sempurna nih. Itu bisa lebih cepat lagi ketimbang lu usaha sendirian dengan sesuatu yang belum tentu si perempuan ini jadi pasangan lu. Sebagai pasangan yang baik, dia tuh harus saling support, Bim. Iya. Ya kan? Dia tuh harus memikirkan matang-matang. Apalagi kalau misalkan lu punya pasangan yang saling support, lu bantu untuk suatu tujuan. Berproses emang lama, ya kan? Lama kalau misalkan dia berada di yang buat dia nggak maju gitu loh. Maksudnya kayak gini loh. Yang tadi gue bilang, contohnya huruf abjad A sampai Z. Ya kan? Kalau misalkan lu ngapalin huruf A doang, ya lu bakal stuck di A aja gitu loh. Tapi kalau misalkan lu ngapalin A, B, C, D, ibarat kata nih, lu udah 4 huruf yang lu hafal. Nah dalam artian, kalau misalkan lu stuck di A, berarti lu punya satu keberhasilan cuma satu. Tapi lu kalau lancar, lu berlanjutan terus sampai A, B, C, D, nah itu lu punya tanjakan 4. Ya dimana artian, kalau misalkan lu berproses, lu mencari yang benar-benar bikin lu maju, itu menurut gue gak cukup lama. Dan satu lagi, kalau menikah itu kan gak harus umur 17. Umur yang matang itu 25 gitu loh. Gak ada yang ngomong 17, siapa tuh? Ya maksudnya, kalau lu nikah sebelum mapan, kalau tadi kan lu bilang, biar cewek lu gak kemana-mana. Kalau misalkan lu cintanya di umur 17 masih sekolah. Ya gak ada yang tahu, Bib. Sekarang kan banyak yang masih muda udah nikah. Logikanya begitu aja. Enggak dong. Setelah lulus, karena lu gak mau, tadi alasan lu, biar cewek lu gak diambil orang. Ya. Ya kan? Akhirnya lu nikahin, lu ngomong ke mak lu, "Mak, aku suka sama ini mak, biar ngurangin, biar takutnya gak terjadi perzinaan." Hasil, lu baru lulus sekolah, belum punya apa-apa, lu tinggal di rumah mertua lu, kalau di orang tua lu. Iya. Itu kan gak nyusahin istri lu doang, nyusahin mertua lu juga, orang tua lu juga. Gitu loh. Maksud gue kayak, ya udah lu sabar aja dulu sedikit. Sabar dulu sedikit gitu loh. Udah pasti lu bakal, kalau emang benar-benar lu pengen maju gitu loh, ya lu jangan takut ngambil langkah gitu loh. Maksudnya kayak, lu pasti bakal berhasil kok. Gak bakal nyampe usia tua kalau misalkan emang lu benar-benar. Sekarang banyak miliarder yang masih muda-muda. Ya simple itu, pemikirannya sesimpel itu aja. Menurut gue kayak begitu loh. Dibanding lu ngebangun keluarga lu dari nol,
Lu ngebangun apa namanya eh komitmen ya bagus dari nol ya kan. Terus di tengah jalan pusing ya kan, turun lagi. Akhirnya jalan keluarnya lu pinjam duit, lu bangun lagi nih, ya kan? Itu lebih lama menurut gua dibanding lu sakit-sakit terlebih dahulu, bersenang-senang kemudian. Gitu menurut gua, Bib. Lu berhasil di umur 25. 25 lu udah punya rumah. Gua udah punya rumah nih. Gua bakal coba lamar cewek yang gua suka. Terus, nikah lah. Berdekatan dulu. Gak ada yang mustahil, Bib, di dunia ini, Bib. Lu aja dari bayi bisa jalan. Karena masa pertumbuhan. Lu punya rumah di umur 25 itu mustahil. Umur lu berapa? Kecil gak ada yang tahu. Umur lu berapa? Goblok. Ini kita lagi podcast. Umur gua 25. Apa lu mau nanya gue punya rumah? Iya, Lu umur lu berapa? Umur lu berapa? 24. Kenapa lu gak nikah? Kenapa apanya? Kenapa lu gak nikah? Karena belum ada calonnya. Ya udah karena gue belum punya rumah. Ya berarti Ya udah sama nih kan. Kalau lu tanya kayak gitu ya aneh. Anjing. Gak jelas lu. Ini kita podcast. Goblok. Gua minta maaf apabila ada kata-kata yang menyakitkan pihak manapun. nggak ada lah ya. Adalah ini kan hanya ya ini kan sebenarnya ya takutnya kan ada yang pengen menikah muda gitu kan dengan kita bikin video kayak begini berubah pikiran gitu kan ya ini kita nggak ada bermaksud apapun, ini hanyalah sebuah argumen-argumen yang emang ada di kepala kita aja gitu kan ya, yang suka ya enggak ya udah, kita nggak bermaksud untuk merugikan siapapun di sini. Ya mungkin video singkat ini kita akhiri. See you next time.